ajaran filosofi Jawa dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo adalah merupakan seorang tokoh Wali Songo yang sangat lekat dengan umat Muslim Nusantara, terutama di Pulau Jawa, karena performanya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi Jawa. Sunan Kalijogo ini diperkirakan lahir pada tahun 1450 ya, dengan nama Raden Said. Beliau merupakan putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikto alias Raden Sahur. Kemudian nama lain dari Kanjeng Sunan Kalijogo antara lain Lokojoyo, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Kiprah beliau dalam berjuang untuk agama Islam di Pulau Jawa memang memasukkan memadukan unsur Islam ke dalam ranah pengaruh kebudayaan Jawa. Di beliau ini termasuk antara lain pernah bekerja sama dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel yang menciptakan tembang hilir-hilir itu karya Sunan Ampel, kemudian dipopulerkan oleh Sunan Kalijogo. Baik, inilah ajaran falsafah kejawen dari beliau Kanjeng Sunan Kalijogo. Ada sekitar 10 pitutur filosofi falsafah kejawen ini yang populer di masyarakat ini. Yang pertama, memayu hayuning pawono ambrasto durhangkoro. Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, serta memberantas sifat angkara murka, serakah, dan tamak. Kemudian urip iku urup, hidup itu nyala. Hidup itu hendaknya memberikan kegunaan bagi orang lain, memberikan pencerahan, pencahayaan sesuai dengan tingkatannya. Minimal memberikan pencerahan kepada diri pribadi dan keluarga. Kemudian mengeksistensikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda kapasitas eksistensinya di tingkat RT, RW, kelurahan, ya itulah kapasitas pencerahan yang wajib Anda lakukan. Bagi Anda yang eksistensinya sudah di tingkat lebih luas, sudah menasional misalnya, yang sudah berkiprah di tingkat provinsi, kewajibannya adalah memberikan pencerahan sesuai dengan kapasitas eksistensinya. Makanya Kanjeng Sunan Kalijogo memberikan ilustrasi wejangan urip iku urup. Kemudian Surodiro Joyo ningrat lebur dening pangastuti. Segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya dapat dikalahkan dengan sikap bijak, lembut, dan sabar. Surodiro Joyo ningrat lebur dening pangastuti dapat diartikan sebagai berikut. Suro itu keberanian, bahwa dalam diri manusia sudah tersimpan benih-benih sifat keberanian. Kemudian diro itu kekuatan. Seiring dengan keberanian itu ada pula kekuatan yang dianugerahkan. Kemudian joyo itu artinya kejayaan. Kejayaan ini adalah hasil dari keberanian dan kekuatan. Kemudian ningrat ini kalau di masyarakat kita dikenal sebagai bangsawan. Sebenarnya ningrat ini artinya bergelimang dengan kenikmatan duniawi. Lebur itu hancur, bisa diartikan sebagai hancur, sirna, tunduk, atau menyerah dan kalah. Itu lebur. Dening itu dengan, itu kata sambung dalam bahasa Jawa. Pangastuti itu kasih sayang, yaitu benih-benih kebaikan dalam arti ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ataupun berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian datang serik lamun ketaman, datang sulit lamun kelangan. Jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri. Jangan kecewa manakala kehilangan sesuatu. Artinya jangan marah bila musibah menimpa diri, dan jangan sedih bila kehilangan sesuatu. Berikutnya, nurut tanpa bolo, menang tanpa ngasurake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Artinya berjuang tanpa butuh membawa masa, menang tanpa merendahkan atau tanpa mempermalukan,
berwibawa tanpa mempercayakan pada kekuatan, tanpa mempercayakan pada kesaktian, dan kaya tanpa didasari oleh kebendaan. Orang yang telah mencapai tahapan kepasrahan yang tinggi kepada Tuhan akan menjadikan tenang, adem ayem, dan hal ini memang sulit, namun orang harus selalu berusaha. Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Jangan mudah terheran-heran, jangan mudah rugi, jangan mudah terkejut-kejut, jangan mudah kolokan alias manja. Kemudian ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemarman. Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk mendapatkan kedudukan, kebendaan, dan kepuasan duniawi. Kemudian selanjutnya, ojo milik barang kang melok, ojo mangruh mundak kenduh. Jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, cantik, indah. Jangan berpikir mendua agar tidak kendor niat dan kendor semangat. Ini terkait dengan obsesi. Kalau Anda punya obsesi sesuatu, fokus pada satu hal yang menjadi obsesi Anda. Jangan mendua kepada pemikiran yang lain, kecuali yang satu itu fokus apa yang ingin Anda capai. Kemudian ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko. Jangan merasa paling pandai agar tak salah arah. Jangan suka berbuat curang agar tak celaka. Kemudian yang ke-10, ojo adigang adigung adiguno. Jangan sok kuasa, sok besar, dan sok sakti. Ini kalau dalam istilah persilatan Tionghoa, di atas langit masih ada langit, di atas pendekar selalu masih ada pendekar yang lebih sakti. Kira-kira seperti itu ya. Baik guys, brur, sis, dan sahabat, itu tadi falsafah kejawen ajaran Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan falsafah kejawen ini masih selalu ada korelasinya ya, dengan eksistensi kehidupan manusia di zaman sekarang. Kalau ajaran Kanjeng Sunan Kalijogo ini dipegang, diaplikasikan oleh semua kita yang percaya dan yakin pada apa yang dikandung dalam ajaran falsafah kejawen yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo ini, insya Allah hidup kita akan menemukan ketenangan batin dan kesuksesan hidup. Anda akan mendapatkan ketenangan batin dan kesuksesan hidup, dalam tanda kutip kehidupan yang hakiki. Oke guys, jangan lupa like dan share serta subscribe bagi Anda yang baru mampir ke channel YouTube saya. Terima kasih.